Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kontrak surogasi. Istilah kontrak surogasi berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu bearing kontrak. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut surogasi kontrak. Seorang hakim pada Mahkamah Agung Amerika Serikat yaitu William C.G. mengemukakan pengertian kontrak surogasi. Ia mengatakan bahwa ibu kandung anak itu selanjutnya akan dipisahkan dengan anaknya selamanya. Si istri mengangkat anak itu dan serta ayah kandung anak itu dianggap sebagai orang tua secara penuh. Kontrak yang menetapkan praktik ini disebut kontrak surogasi atau surogasi kontrak. Kontrak surogasi adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dan ibu surogat, di mana ibu surogat akan mengandung, melahirkan, dan menyerahkan anak tersebut pada orang tua pemesan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Latar belakang timbulnya sewa rahim atau surrogate mother karena adanya program bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro ini menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian zigot yang dihasilkan akan dipindahkan ke ibu pengganti. Kontrak surogasi ini merupakan perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, di mana ibu surogat akan mengandung dan melahirkan serta menyerahkan anak itu, di mana orang tua pemesan berkewajiban untuk menanggung segala biaya yang timbul dari mengandung serta melahirkan, kemudian berkewajiban menerima atau berhak menerima anak yang dihasilkan dari kontrak tersebut. Para ahli tidak ada yang sama dalam legalitas kontrak surogasi ini. Ada yang berpendapat bahwa kontrak surogasi tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang berkaitan dengan syarat keempat yaitu adanya kausa yang halal dalam kontrak ini bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa kontrak surogasi ini adalah sah karena dibuat secara bebas oleh para pihak dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata. Adapun landasan hukum kontrak surogasi, yang landasan hukum di luar negeri itu ada dua tempat. Yang pertama itu Inggris, aturan tentang Sugarate Agreement. Kedua itu di Amerika Serikat, yaitu tentang keputusan Support Court New Jersey. Dan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kontrak surogasi terdapat pada pasal 1320 KUHP Perdata, yang dimana menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka mengikat dirinya. Cukup untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal terbentuk dan suatu slot yang halal. Dan terdapat pula di pasal 1338 KUHP Perdata, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Adapun yang landasan hukum kontrak surogasi itu ada 3. Yang pertama itu kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri untuk mendapatkan keturunan.
Yang kedua itu upaya kehamilan di luar cara alami sebagai dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dalam ketentuan hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu pada sarana kesehatan tertentu. Yang ketiga, ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi dan ayat 2 yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi subjek dari kontrak surogasi ini dapat berubah kapan saja sesuai dengan kondisi dari si pemesan dan si ibu pengganti ini. Jadi adapun objek dari kontrak surogasi itu ada 4. Yang pertama adalah menerima embrio dan mengandung. Kemudian yang kedua menjaga janin. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan anak. Kemudian yang keempat memberikan anak kepada si pemesan. Kemudian adapun selanjutnya adalah bentuk dan substansi dari kontrak surogasi. Jadi bentuk dari kontrak surogasi itu terbagi menjadi 2, yaitu kontrak secara lisan dan kontrak secara tertulis. Adapun kontrak secara lisan itu merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak cukup dengan kesepakatan saja. Adapun secara tertulisnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis. Adapun perjanjian secara tertulis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu perjanjian akta di bawah tangan dan perjanjian autentik. Adapun perjanjian akta di bawah tangan ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan perundang-undangan. Adapun secara autentiknya yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini menurut undang-undang yang dibuat oleh pejabat umum. Ilustrasi. Bagaimanakah proses bayi tabung dari awal sampai akhir? Proses bayi tabung dari awal sampai akhir boleh dikatakan hanya berbeda di cara bagaimana sel telur dibuahi. Sel telur yang diambil dari calon ibu, kemudian dibuahi, dan setelahnya akan dipindahkan ke dalam rahim wanita untuk menciptakan kehamilan, berkembang, kemudian dilahirkan seperti pada umumnya. Secara medis, prosedur bayi tabung disebut juga dengan in vitro fertilization. Bayi tabung merupakan salah satu prosedur yang cukup efektif untuk menciptakan kehamilan pada pasangan yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas. Mari kita ulas proses bayi tabung dari awal sampai akhir secara singkat. Pada awalnya, calon ibu diberi suntikan hormon terlebih dahulu untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu, obat-obatan akan diberikan kepada calon ibu untuk membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan merangsang proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Selanjutnya, calon ibu mengikuti tahap pengujian untuk menentukan kesiapan tubuh sebelum proses pengambilan sel telur melalui tes darah dan USG. Apabila sel telur di tubuh pasien wanita sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, sel telur akan dipertemukan dengan sperma calon ayah. Sperma ini biasanya diambil di hari yang sama dengan pengambilan sel telur.
lama proses pembuahan ini sekitar 16-20 jam. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi akan disimpan dan dipantau di laboratorium selama 3-5 hari. Saat embrio atau bakal janin hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, embrio dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan menggunakan tabung penyalur. Biasanya, lebih dari satu embrio ditransfer sekaligus untuk memperbesar kemungkinan hamil. Sekitar 2 minggu setelah transfer embrio, calon ibu diminta untuk melakukan tes kehamilan. Setelah kehamilan berhasil terjadi, maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Proses bayi tabung dari awal sampai akhir tentu saja tidaklah sederhana. Proses ini membutuhkan waktu sejak proses konsultasi ke dokter sampai pada masa observasi setelah proses penyuntikan embrio ke dalam rahim. Selain itu, dari berbagai sumber, perkiraan biaya untuk prosedur bayi tabung di Indonesia berkisar antara 60 hingga 100 juta rupiah. Biaya tersebut di luar biaya prosedur atau tindakan lain dan obat-obatan jika dibutuhkan. Sekian dulu video singkat tentang proses bayi tabung dari awal sampai akhir. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. 조금씩 시드는 꽃처럼 심장이 내려앉아 죽일 놈의 이 사랑 너 때문에 다쳐도 멈추질 못해 죽어도 오직 나는 너야 네가 오신 가슴에 관통할 눈물 떨어질 검은 지옥분 나에게 넌 그런 존재야 난 떠나가지마 나를 남겨두지마 돌아서 네 맘의 발길을 나에게 돌려줘 간절한 너를 원해 무슨 건 전부야 흩어져버린 빛 속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 나나나나나나 It's gonna be you 나나나나나나 It's gonna be you I can't let go 하늘에 막 붙어 내 운명의 열쇠 다시 나의 손 안에 긴 숨을 삼키고 영혼을 불태워 너를 차지하려 해 죽일 놈의 이 사랑 너 때문에 아파도 포기를 못해 죽어도 오직 나는 너야 네가 오신 난 피도 눈물도 없는 위험한 그림자일 뿐 나에게 넌 그런 존재야